warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Kak. Mohon maaf ya, saya mengganggu waktunya. Jadi saya Julfiandri yang sedang magang di toko kakak saat ini. Jadi apakah saya boleh meminta waktu sedikit untuk mewawancari kakak mengenai toko ini? Ya. Jadi ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya Kak dalam mata kuliah kewirausahaan. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan seputaran toko yang kakak bangun ini. Jadi langsung saja ya Kak ke pertanyaan pertama dari saya. Boleh ceritakan apa nama toko baju ini? Apakah dari awal berdiri sudah menggunakan nama tersebut atau sempat berganti nama? Awalnya ini toko tidak ada nama, tidak ganti nama, memang namanya Spill memang dari awal. Jadi dari awal toko ini berdiri sudah ditentukan memang Spill sampai dengan saat ini. Sekarang. Pertanyaan kedua, sejak kapan toko ini mulai dibangun atau beroperasi? Apakah langsung buka toko fisik atau ada perjalanan sebelumnya? Lalu itu langsung buka toko fisik kan? Langsung buka toko fisik. Sebelumnya kayak kita langsung buka fisik. Langsung toko fisik. Selanjutnya Kak, terkait jam operasional. Jadi dari toko kakak ini jam operasionalnya itu biasanya toko ini dimulai dari hari apa dan dibuka pada jam berapa, tutup jam berapa? Kalau untuk jam operasionalnya sendiri dia bukanya jam 10 pagi, tutupnya sampai jam 10 malam. Dan itu setiap hari dari Senin sampai hari Minggu dia buka terus. Oh, jadi waktu operasionalnya buka terus. Buka terus. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya itu apa yang menjadi dorongan atau motivasi utama kakak mendirikan toko baju ini? Apakah karena hobi, peluang bisnis, atau ada hal lain yang mendorong kakak? Dulu saya hobi lantaran suka fashion, suka pakai baju brand dari store lain kayak gitu. Keterusan coba-coba membuat brand. Buat brand Spill, tambah ini ada tokonya, alhamdulillah saya punya toko. Oh, berarti ini berawal dari hobi dan Hobi. Kan masih muda kan. Oke, pertanyaan selanjutnya dari saya, bagaimana cerita awal saat membuka usaha ini dari segi modal, pemilihan lokasi, sampai strategi awal yang kakak jalankan? Awalnya saya sama temanku yang satu ini kan punya hobi yang sama kan, suka pakai brand ini, terus kita kerjasama buat ini brand toko ini, modalnya sama-sama, jadi kita kayak gitu. Oh, jadi dari segi modal dan pemilihan lokasi sampai strategi awal ini karena berawal dari Sama-sama hobi yang sama hobi yang sama. dan akhirnya kerjasama buat brand dan buka jalan tokonya, akhirnya bisa berdiri toko sekarang. Itulah. Jadi pertanyaan selanjutnya, kalau bicara soal arah usaha, apa visi dan misi yang ingin dicapai oleh toko kakak ini? Visi dan misi yang tentunya memberikan bahan yang berkualitas ya. Bahan yang berkualitas, memberikan ini juga kepuasan kepada konsumen juga yang mau beli kayak gitu, sama melayani dengan yang baik. Kita kasih lihat apa yang terbaik di sini. Pertanyaan selanjutnya, dalam menentukan jenis pakaian yang dijual, biasanya apa pertimbangan utamanya? Apakah lebih mengikuti tren, masukan dari pelanggan, atau kerjasama dengan pemasok? Kalau sekarang kita lebih ikuti tren sih, karena sekarang kan lebih banyak yang mengikuti tren semua, apalagi kita ini di Kota Palu kan, ikuti tren yang dari luar daerah, luar Indonesia kayak gitu. Sekarang ikuti tren sih. Oh, jadi dari hal tersebut lebih dominan dengan mengikuti tren. Nah, Karena dorongan ya mungkin karena zaman sekarang dengan faktor yang modern. betul. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pengolahan stok barang di toko ini? Apakah ada pencatatan khusus atau strategi tertentu? Kalau kita dalam toko sini
kita punya pencatatan khusus. Jadi setiap minggu itu kita stock of name, ada namanya stock of name. Kita catat berapa barang yang keluar sama barang yang masuk kayak gitu. Terus itu saja kayak. Selanjutnya untuk urusan keuangan, bagaimana cara pencatatannya agar tetap rapi dan terkontrol? Rapi dan tetap terkontrol. Ya seperti yang sebentar kita tetap hitung berapa yang masuk, berapa yang keluar, biar tidak minus. Gitu. Baik, selanjutnya dalam hal pemasaran, strategi apa yang paling sering digunakan toko ini agar tetap dikenal dan diminati pelanggan? Kita tetap kalau untuk sekarang kita tetap lihat ini yang sekarang nih, yang maju yang lagi tren-tren sekarang, biar toko tidak turun sekali. Jadi kita harus tetap ini saja. Satu saja sebenarnya dia tetap konsisten saja. Apa yang kita bikin nih, konsisten apa yang kita bikin, sama kita bisa tambahkan apa yang lagi tren-tren kayak gitu. Baik, setiap usaha kan pasti ada tantangan. Menurut kakak, apa tantangan terbesar dalam menjalankan toko ini? Tantangannya sih itu saja sih, banyak. Ya namanya usaha kita harus bersaing kan, itu tantangannya, bersaing sama orang-orang yang punya toko kayak gini juga. Terutama kayak di sosmed kan banyak yang punya brand kan, jadi kita harus bersaing agar kita bisa lebih dikenal. Intinya konsisten saja. Baik, selanjutnya kalau menghadapi persaingan, apa langkah yang biasanya dilakukan agar bisa tetap bertahan dan menarik pelanggan? Kita harus konsisten saja nih, apa yang kita bikin tetap konsisten, sama kita harus mempunyai ide-ide baru kayak gitu. Ide-ide baru seperti contohnya kita main di media sosial kayak gitu. Terutama kayak Instagram sama TikTok, biar bisa menarik pelanggan. Pertanyaan terakhir ya kak, apa harapan dan rencana ke depan untuk toko ini? Apakah ada target khusus yang ingin dicapai? Ada, insya Allah, membuat cabang toko baru kayak gitu. Berarti harapannya toko ini bisa tambah besar dan bisa maju lagi, bisa berkembang lagi. Baik, mungkin itu saja ya kak dari sesi wawancara yang bisa saya lakukan, dan terima kasih atas waktu yang telah kakak berikan. Untuk itu saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.